Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Rumah Merpati ya teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan mencoba membagikan bagaimana caranya membuat mesin penetas telur merpati yang sederhana yang terbuat dari kardus ini ya teman-teman. Sesuai janji kita di video sebelumnya, kita akan membagikan tutorial bagaimana caranya merakit dari 0 sampai jadi mesin penetas teman-teman. Oke, bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan ya teman-teman? Nah, yang pertama yang jelas itu kardus nih teman-teman. Kemudian 2 boh lampu 5 watt teman-teman. Nah, seperti ini. Bebas merek apa aja, yang penting 5 watt ya teman-teman. Kemudian fitting lampu nih teman-teman, 2 buah juga. Kemudian ini nih, ini termostat teman-teman. Nah, kemarin itu kita beli dari online shop Shopee teman-teman. Sudah sepaket dengan stekernya nih teman-teman, sudah di sananya sudah dirakit. Nah, udah disambungin seperti ini. Tinggal kita pasangkan dengan fittingnya teman-teman, tinggal kita sambungkan. Nah, kemudian ini nih teman-teman, hygrometer. Ini adalah alat untuk pengukur kelembaban udara teman-teman. Nah, ini juga sama seperti termostat, kita beli dari Shopee teman-teman. Selanjutnya peralatan apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama lem tembak ya teman-teman, untuk mengelem nanti kardusnya beserta isinya. Nah, selanjutnya ada penggaris serta pulpen teman-teman untuk menggarisi nanti kardus, dan cutter untuk menggunting kardus teman-teman, bisa juga menggunakan gunting. Nah, untuk detailnya kita rinci sebagai berikut teman-teman. Nah, langsung saja ya teman-teman. Langkah pertama kita ambil bagian depannya. Di sini kita membuat 2 pintu teman-teman. Nah, yang pertama ini pintu untuk masuknya air, dan yang kedua pintu untuk masuknya telur ya teman-teman. Nah, kemudian di atas kita bikin 2 lubang ya teman-teman. Yang pertama untuk jalan masuknya termostat ini teman-teman, dan yang kedua ini untuk jalan masuknya alat hygrometer. Nah, seperti ini. Nah, untuk membuat pintunya teman-teman di rumah bisa gambar dulu pakai penggaris seperti ini. Lalu setelah digambar, teman-teman tinggal langsung potong seperti ini teman-teman. Jadi nanti jadinya biar rata. Nah, dikarenakan ini semuanya sudah dipotong, langsung saja kita proses ke pembuatan pintu. Nah, ini yang di atas kita nggak terpakai teman-teman, kita buang saja. Kemudian ini yang pintunya kita akan pasang menggunakan engsel ya teman-teman. Jadi simak aja terus videonya. Oke, di sini kita percepat videonya untuk menghemat durasi ya teman-teman. Nah, ini proses pemasangan engsel pada pintu ya teman-teman. Kita pasang menggunakan lem seperti ini teman-teman.
Nah, oke teman-teman, sudah selesai. Nah, sekarang kita pasang untuk handle pintu teman-teman. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Bisa dibuka tutup. Oke, bagian depan sudah selesai. Waktunya kita akan rakit ke semua sisinya ya teman-teman. Oke, kita akan pasangkan ke semua sisinya teman-teman dengan lem ini. Jadi harus hati-hati. Nah, untuk pemasangannya harus hati-hati ya teman-teman. Untuk pengelemannya seperti ini. Kita lemkan ujung kardus satu ke ujung kardus lainnya. Nah, simak aja terus videonya ya teman-teman. Nah, sudah selesai ya teman-teman pengelemannya. Jadinya seperti ini ya teman-teman, udah setengah jadi. Nah, oke, di sini kita akan membuat penyangga teman-teman. Ukurannya lebar 2 cm dan panjang menyesuaikan lebar kardusnya teman-teman. Nah, kita lem seperti ini. Lalu kita pasangkan di dalam kardus seperti ini teman-teman. Nah, di bagian bawah fungsinya itu untuk menyangga tempat rak telurnya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita akan pasangkan penyangga di semua sisi dalam kardus ini ya teman-teman. Seperti ini. Nah, sudah selesai pemasangan penyangga di bagian bawah teman-teman, seperti ini. Dan nanti kita akan pasangkan di bagian atas juga seperti ini teman-teman. Nah, yang atas fungsinya itu untuk menyangga atap teman-teman. Jadi nanti kita akan buat atap kedua nih teman-teman untuk instalasi listrik. Nah, seperti ini. Nanti di dalamnya kita ganjal dengan penyangga ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini tempat masuknya atau tempat tempelnya fitting lampu ini teman-teman. Nah, seperti ini. Kita pasangkan di dalam. Nah, jadi fungsinya pengganjal ini biar si atap ini kuat ya teman-teman, tidak tobros ke bawah. Nah, posisinya seperti ini nanti di dalam teman-teman. Nah, kita langsung pasang aja ya teman-teman. Nah, oke, sudah selesai ya teman-teman.
kita sudah pasangkan penyangga ke semua sisinya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita tinggal masukkan atapnya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, jadi kuat karena di dalamnya ada penyangga. Setelah ini kita akan merakit instalasi listrik di dalam sini ya teman-teman. Oke, kita lanjut proses instalasi listrik ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada termostat dengan kabel steker ini. Nah, karena ini sudah disambung dari sananya, tinggal kita sambungkan kabel satunya dengan fitting ini ya teman-teman. Oke, simak aja terus videonya ya teman-teman. Nah, di sini kita sambungkan kabel termostat dengan fittingnya ya teman-teman. Kemudian jangan lupa kita paralelkan kabelnya ke fitting satu lagi ya teman-teman, seperti ini. Nah, kemudian kita lemkan fittingnya ke kardusnya agar lebih kuat. Bisa kita tambahkan dengan skrup ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita sudah sambungkan termostat dengan fittingnya. Lalu kita akan coba masukkan ke dalam boxnya teman-teman. Nah, kita akan pasangkan termostatnya ke slot yang sudah kita lubangi ya teman-teman. Nah, di sini sedikit ada kendala ya teman-teman, seharusnya kita masukkan terlebih dahulu termostatnya sebelum kita sambungkan kabel dengan fittingnya teman-teman. Nah, kita coba ya teman-teman, seperti ini. Berhasil, lampunya nyala, dan sekarang tinggal pasangkan hygrometer teman-teman. Nah, sudah selesai semuanya teman-teman. Termostat dan hygrometer pun sudah keduanya terpasang nih teman-teman. Sudah nyala lampunya, tinggal kita membuat rak untuk telurnya seperti ini nih teman-teman. Nah, kita akan buat bahannya sama aja dari kardus ya teman-teman, dan ram kawat sebagai alasnya. Nah, ini untuk batang raknya teman-teman. Nah, kita akan rakit seperti biasa nih teman-teman menggunakan lem tembak ini. Kita satukan ujungnya satu persatu hingga menjadi kotak ya teman-teman. Jadi saksikan aja terus prosesnya. Nah, sudah selesai, kita rangkai kotak seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita kasih alas dengan ram kawat ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada ram kawatnya. Nanti kita akan pasangkan ya teman-teman. Seperti biasa, pemasangannya kita menggunakan lem tembak ya teman-teman. Kita lemkan
dari ujung satu ke ujung lainnya sampai dia menyatu teman-teman. Nah, pembuatan alasnya sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke pembuatan lintasan telur nih teman-teman. Nah, kita buat dengan menggunakan bambu teman-teman seperti ini. Di sini kita hanya membuatkan 3 lintasan saja. Tapi yang aslinya itu teman-teman di rumah bisa saja semua dikasih lintasan nih teman-teman, untuk menjaga telurnya biar tidak kemana-mana teman-teman. Nah, bisa dilihat seperti di dalam video ini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, sudah selesai. Di sini kita buat 3 lintasan seperti ini ya teman-teman. Nanti kedepannya kita akan buatkan semuanya sampai ke bawah ya teman-teman. Kita buatkan penuh sampai ke bawah lintasannya teman-teman. Nah, jadi posisinya nanti telurnya seperti ini teman-teman, penyimpanan telurnya. Jadi telur tidak akan menggelinding kemana-mana teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi aman ya teman-teman. Oke, nanti kita akan coba masukkan rak telur ini langsung ke dalam box ya teman-teman. Oke, sebelum kita masukkan raknya, kita harus bongkar dulu atapnya ya teman-teman, untuk jalan masuk raknya ke dalam. Nah, seperti ini. Kita angkat dulu. Baru kita bisa masukkan raknya ke dalam seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, sudah selesai ya teman-teman, sudah masuk raknya. Bisa terlihat seperti ini rak untuk penyimpanan telur. Nah, dan ini bagian atas instalasi listriknya teman-teman. Nah, ini ada termostat dan hygrometer teman-teman. Nah, ini alasnya dari ram kawat tadi ya teman-teman. Jadi transparan dari bawah ke atas ya teman-teman. Nah, seperti inilah contoh penyimpanan telurnya. Jadi air yang ada di bawah bisa menguap ke atas teman-teman karena menggunakan ram kawat teman-teman. Nah, seperti itu. Sementara di bagian bawah ini untuk penyimpanan wadah air ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi nanti otomatis air yang di bawah di sini menguap ke atas teman-teman, sehingga dapat melembabkan udara yang ada dalam box itu teman-teman. Selanjutnya kita akan buatkan kaca ya teman-teman. Di sini posisinya kita akan lubangin dan akan kita ganti dengan kaca. Buat apa? Buat kita mengontrol telur di dalamnya teman-teman. Jadi kita tidak perlu lagi membuka tutup pintu pada saat kita mengontrol telur di dalamnya teman-teman. Nah, jadi kita buatkan kaca di sini. Nah, untuk kacanya kita menggunakan mika nih teman-teman, mika bekas makalah. Untuk proses pembuatannya kita harus melubangi pintunya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, seperti apa prosesnya? Tonton aja terus videonya ya teman-teman.
Oke, langsung saja kita lubangin sesuai garis yang telah kita buat ya teman-teman. Nah, seperti ini. Setelah selesai, kita ukur mikanya untuk kita pasangkan di dalam kardus ini ya teman-teman. Kita ukur terlebih dahulu, lalu kita potong dan nanti kita lemkan dengan lem tembak seperti ini. Nah, sudah selesai ya teman-teman proses pembuatan jendela boxnya seperti ini. Jadi kita tinggal kontrol telur di dalamnya tanpa perlu kita buka tutup boxnya seperti ini teman-teman. Jadi suhu di dalam boxnya akan tetap stabil karena kita tidak buka tutup pintunya ya teman-teman. Nah, sekarang proses terakhir nih teman-teman, penutupan atap boxnya. Nah, seperti ini. Kita pasangkan tutupnya ini dengan engsel supaya kita bisa buka tutup untuk mempermudah memperbaiki instalasi listrik apabila ada kerusakan ya teman-teman. Nah, sudah selesai seperti ini teman-teman. Nah, pintunya jadi bisa kita buka tutup seperti ini. Nanti kita di atasnya pakai handle untuk pegangan buka tutupnya teman-teman. Pakai kardus kita potong dan nanti kita akan tempel dengan lem tembak. Nah, sudah selesai ya teman-teman, seperti ini. Kita akan coba nyalakan lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Beres semuanya dari 0 sampai jadi seperti ini. Nah, yang atas kita bisa buka tutup untuk instalasi listrik di dalamnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi nanti apabila ada kerusakan bisa mudah untuk diperbaiki. Nah, oke, sudah selesai semua. Sampai di sini aja tutorial cara merakit mesin penetas telur sederhana dari kardus ini ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman di rumah bisa mengikutinya. Jangan lupa dukung terus channel ini ya teman-teman dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman agar channel ini bisa terus berkembang lagi ya teman-teman. Sampai jumpa.